Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia Jara. Saya dari semester 2C. Di sini saya akan mereview mata pembelajaran hukum pidana, yaitu di mana pertemuan ke-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat melawan hukum, yaitu di mana sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, melainkan mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, yaitu di mana dengan sifat melawan hukum terdiri dari satu sifat melawan hukum. Kedua, melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagaimana suatu tentang pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat harus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yaitu 2, melawan hukum material. Yaitu dimana bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan diatur atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kesimpulannya yaitu 1. Sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. 2. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. 3. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. 4. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963, yaitu yang kelima terakhir yang dimana menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.